Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Trisanti Danaiswari dan selama MSIP MBKM ini saya magang di PT Solusi Tiga Solaras atau Solutif. Saya ber-NPM kan 056 sebagai Associate Quality Assurance atau yang biasanya kita kenal sebagai QA. Nah, selama saya magang itu ngapain aja sih? Nah, selama magang ya, terdapat daily stand up, ada sprint review, sprint planning, sprint retrospektif, ada weekly mentor sama QA, lalu ada juga workshop dengan QA, ada discuss cross squad QA. Nah, di sini saya mengerjakan project yang bernamakan Remote Work Monitoring yang akan di-launching dengan nama IC. Nah, untuk selengkapnya bisa diklik pada link ini atau bisa kita buka di link Instagram mbkm underscore 190820101056. Nah, di sini saya membahas apa saja yang saya lakukan selama saya menjadi magang pada PT Solutif sebagai QA. Nah, di sini saya share banyak sekali beberapa informasi terkait selama saya magang. Nah, jadi yang pertama di sini saya ada onboarding. Nah, apa itu onboarding? Nah, jadi onboarding itu merupakan hari seperti perkenalan dengan culture dari suatu perusahaan tersebut, yang mana di sini culture perusahaan Solutif. Di sini kita menjadi mengetahui apa saja yang biasanya dilakukan Solutif, mengetahui perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, dan sebagainya. Nah, di sini kita lagi main games, yaitu tebak gambar, yang dinamakan dengan tebar. Jadi di sini kita tebak apa aja tuh gambarnya yang ada di sana. Nah, sebagai itu, untuk onboarding itu merupakan perkenalan di hari pertama magang. Nah, selanjutnya membahas lebih dalam, sebenarnya apa sih itu Associate Quality Assurance? Nah, jadi Associate Quality Assurance itu merupakan seseorang yang bertugas untuk membuat tes script, tes skenario, tes case, melakukan testing, melaporkan bug, melakukan testing ulang, dan melakukan testing pada keseluruhan fitur pada suatu sistem guna memastikan bahwa sistem dapat digunakan oleh pengguna, yakni perusahaan dan karyawan, dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, QA ini memiliki peran penting pada SDLC. Nah, sebenarnya apa sih itu SDLC? Nah, jadi SDLC itu merupakan Software Development Cycle yang mana terdiri dari 6 step, yaitu yang pertama planning, analisis, design, implementation, testing and integration, and maintenance. Nah, apa itu SDLC? Nah, jadi SDLC itu merupakan siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, di sini QA berperan sebagai tahapan testing pada tahapan 5 di sini. Nah, selanjutnya apa aja sih yang dilakukan selama magang? Nah, yang pertama ini setiap harinya selama magang, hari Senin sampai Jumat, itu semua mahasiswa yang terdiri dari squad. Jadi di sini saya masuk ke dalam squad, yaitu Remote Work Monitoring, yang namanya nanti diluncurkan dengan IC. Di situ ada PO, ada tim dev, dan tim QA. Jadi setiap harinya kita selalu mengadakan daily stand up. Nah, pada daily stand up ini kita membahas apa saja yang sudah dikerjakan kemarin, hari ini, dan apabila terdapat blocker atau hambatan dalam mengerjakan tasknya. Nah, setelah itu, kami juga ada sprint planning dan sprint review. Nah, hal ini dilakukan setiap 2 minggu sekali ketika mau memulai sprint baru. Nah, pada sprint planning ini kita membahas apa saja yang akan dilakukan, dan ketika sprint review kita membahas apa yang akan dilakukan beserta hari-hari yang akan kita kerjakan. Jadi, semisal ada satu tiket, nah satu tes itu akan dikerjakan selama berapa hari dan oleh orang yang mana. Jadi, seperti tiket satu ini dikerjakan oleh Hastri, lalu tiket dua dikerjakan oleh Fahri, dan sebagainya. Nah, lalu setelah sprint itu berakhir, jadi kita ada sprint retrospektif. Nah, pada sprint retrospektif ini kita itu menelaah balik
Dalam sprint kemarin, dalam 2 minggu terakhir yang telah dilakukan secara bersama-sama mengerjakan tugasnya masing-masing, apa saja yang sudah berjalan dengan baik, apa saja yang harus ditingkatkan, dan apa saja yang harus diapresiasi. Jadi, di sini kita menggunakan board dari Figma, Jam, untuk mengetahui dan mengeluarkan aspirasi dari masing-masing tiap mahasiswa yang ada pada squad tersebut. Nah, lalu ada juga kita diskusi tes script QA. Nah, ini dilakukan agar memiliki pemahaman yang sama terkait testing. Apa aja yang telah dilakukan, lalu apa yang nantinya pada tes script itu berisikan apa saja. Nah, selanjutnya di sini ada diskusi QA cross squad. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan masing-masing squad di Solutif. Nah, di Solutif ini terdapat beberapa squad seperti KBIS, Remote Work Monitoring, Call On, Periksa Lab. Nah, saya ini termasuk pada RWM atau IC, Remote Work Monitoring. Nah, semua squad ini memiliki tim QA-nya masing-masing. Nah, jadi di sini kita sharing apa aja yang udah dikerjakan dan kita bisa tahu perkembangan dari masing-masing tim QA lainnya yang ada di squad lainnya. Nah, lalu terdapat juga mini workshop QA. Nah, di sini kita saling sama juga seperti cross squad, hanya saja ini topiknya bukan membahas tentang QA, tapi menambah wawasan baru seperti financial plan, mengurus BPJS, kesehatan, personality. Jadi ada pengembangan tentang soft skill-nya. Nah, lalu pada saat magang, kita juga menerapkan STLC. Nah, sebenarnya apa sih STLC itu? Nah, STLC ini terdiri dari 6 step, yaitu yang pertama terdapat requirement analysis, test planning, test case development, environment setup, test execution, dan test cycle closure. Nah, apa itu STLC? Nah, jadi STLC atau Software Testing Life Cycle itu merupakan sebuah siklus pengujian yang dirancang dengan baik secara sistematis yang dilakukan untuk memastikan kualitas dari produk atau sistem tersebut. Nah, bagaimana sih hasilnya sebagai QA? Nah, QA melakukan testing, membuat tes skenario, tes script, dashboard, test case yang mana hasilnya kita akan mengetes semua fitur-fitur yang ada pada sistem itu. Nah, hasilnya sistem remote work monitoring atau IC ini dapat digunakan oleh user, di mana user pada IC ini terdapat 3, yaitu employee, company, dan umum. Sebagaimana sistem ini dirancang. Nah, ini merupakan salah satu beranda dari IC, jadi di sini ada berbagai fitur. Lalu di sini juga ada beberapa fitur ketika user telah login. Nah, di sini usernya ada 3. Ada company, employee, dan umum, di mana umum itu merupakan orang yang belum memiliki akun employee atau company. Nah, sistem remote work monitoring ini membantu untuk para perusahaan dapat memonitor atau memantau apa saja yang sudah dikerjakan oleh karyawannya setiap 15 menit sekali. Jadi setiap 15 menit sekali, sistem akan mengcapture atau screenshot atau tangkapan layar yang mana nanti tangkapan layar tersebut langsung terunggah pada sistem remote work monitoring dan company bisa mengeceknya setiap 15 menit sekali. Jadi itu sangat membantu untuk perusahaan yang menjalankan kerjanya dengan WFA atau WFH, yaitu work from anywhere atau work from home, yang mana tidak mengharuskan ke kantor. Jadi seperti itu keseruan magang pada PT Solutif sebagai QA. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.